Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang setiap kita hebat di mata Tuhan. Saudara, saya memiliki begitu banyak pengalaman di mana banyak orang yang konseling, baik bertemu muka maupun melalui media sosial maupun melalui YouTube saudara, dan banyak saya menemukan orang-orang yang menganggap dirinya tidak berguna, menganggap dirinya rendah, dan mereka juga berpikir bahwa bagi Tuhan mereka tidak berarti. Tuhan pun menganggap diri mereka rendah. Tuhan pun tidak menghargai dan tidak menilai mereka. Itu satu pikiran yang salah saudara. Itu satu pikiran yang telah disesatkan dan ditipu oleh iblis. Kalau saat ini ada saudara yang berpikir bahwa diri saudara tidak berarti, diri saudara tidak berguna, Tuhan tidak menghargai saudara, bagi Tuhan saudara tidak bernilai, itu pikiran-pikiran yang sesat, itu pikiran-pikiran yang salah. Saudara, setiap manusia siapapun dia begitu berharganya di hadapan Tuhan. Setiap manusia bagaimanapun keadaannya, sehina apapun dia, begitu berharganya dia di mata Tuhan. Termasuk saudara, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, setiap saudara berarti dan berharga di mata Tuhan. Kenapa Yesus rela meninggalkan sorga dan mati di kayu salib saudara? Supaya setiap orang yang mau percaya kepadanya selamat. Artinya apa? Berarti setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Yang menjadi masalahnya orang itu menghargai dirinya atau tidak. Kalau dia menghargai dirinya, maka dia akan percaya kepada Yesus supaya hidupnya benar-benar berharga. Kenapa Bapa di sorga mengaruniakan anak tunggalnya saudara? Karena begitu berharganya manusia bagi dia. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, siapapun saudara saat ini, saudara berharga di mata Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita berharga, kita hebat di mata Tuhan, ada satu potensi yang besar dalam diri kita di mata Tuhan. Maka kita harus menjadi orang-orang besar ke depan, menjadi orang-orang hebat ke depan. Saudara harus menjadi orang-orang hebat ke depan. Siapapun saudara, saudara harus menyerahkan hidup saudara supaya Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara.
Bukan berarti saudara harus menjadi pejabat ini, pejabat itu, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau melakukan perkara-perkara besar melalui kehidupan saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini. Saya selalu kagum saudara melihat orang-orang yang cacat misalnya. Saudara bisa cari Nick Pujisik di dalam YouTube misalnya, saudara akan menemukan ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi luar biasa dipakai oleh Tuhan. Luar biasa potensi yang muncul dalam dirinya. Sekalipun dulu dia pernah putus asa, keluarganya pernah putus asa, bapak mamanya pernah putus asa, anak ini lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi pada akhirnya ketika dia menyadari betapa besar dan betapa berharganya dia di mata Tuhan, akhirnya dia benar-benar menjadi orang hebat dan dipakai oleh Tuhan. Hari ini sekali lagi, siapapun saudara, bagaimanapun saudara, keadaan saudara, saudara orang hebat, saudara berpotensi besar. Ada sesuatu yang besar dalam diri saudara yang Tuhan mau pakai melalui kehidupan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, di mana teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7. Namun saudara, kita akan belajar dari beberapa ayat, dan ayat yang saya akan bacakan kepada saudara adalah mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini saudara, dan kemudian kita juga lihat nanti beberapa ayat yang lain dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan ke-7 ini. Dan saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada saudara, supaya firman Tuhan menjadi jelas bagi saudara, dan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara di malam hari ini. Hakim-Hakim pasal 6 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pada satu kali pada masa itu orang Israel begitu menderita di bawah penjajahan bangsa Filistin. Mereka begitu tersiksa, mereka begitu menderita, mereka begitu ketakutannya. Dan pada waktu itu saudara, datanglah malaikat Tuhan kepada Gideon, di mana Gideon ini dikatakan tadi bahwa dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Dan tujuannya kenapa dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi waktu malaikat Tuhan datang menjumpai Gideon, dia sedang bersembunyi saudara. Dia sedang ketakutan, dia bersembunyi. Tetapi lihat apa kata Tuhan kepada Gideon, ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.
Ada kalimat yang luar biasa untuk kita renungkan, saudara, yang disampaikan oleh Tuhan kepada Gideon, di mana Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Penilaian Tuhan terhadap Gideon, Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Mari kita coba merenung, saudara. Pada waktu itu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Gideon? Sedang bersembunyi, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi. Artinya apa? Dia sedang ketakutan, dia sedang melarikan diri, dia sedang menyembunyikan diri. Tetapi Tuhan menilai Gideon, menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Lihat ini, saudara. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan tidak melihat keadaan saudara sekarang. Tuhan tidak melihat bagaimana saudara sekarang, tapi Tuhan melihat apa yang bisa terjadi ke dalam kehidupan saudara ke depan. Potensi apa yang ada dalam diri saudara yang bisa Tuhan pakai untuk melakukan perkara besar ke depan. Seperti kepada Gideon, dia berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Seorang penakut, seorang pengecut sedang menyembunyikan diri, sedang ketakutan. Tetapi bagi Tuhan, dia bisa melihat bahwa Gideon ini memiliki potensi untuk bisa menjadi pemimpin dan akhirnya memimpin orang Israel akan mengalahkan orang Filistin, meraih kemenangan, mengalahkan musuh, dan dia akan menjadi pahlawan yang besar, pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan melihat Gideon itu bisa menjadi apa nantinya, potensi apa yang ada dalam dirinya. Tuhan tidak melihat kelemahannya, Tuhan tidak fokus dan tidak peduli dengan kelemahannya. Yang Tuhan pedulikan adalah potensi yang ada dalam dirinya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, selemah apapun saudara, sesulit apapun kehidupan saudara, sehancur apapun kehidupan saudara, seberdosa apapun saudara saat ini, sehancur apapun keluargamu, hidupmu, mungkin engkau terlibat dengan obat-obatan terlarang, mungkin engkau hancur ekonomimu. Dengar saudara, hari ini Tuhan tidak melihat siapa saudara dan bagaimana keadaan saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya, dan dia melihat potensi yang ada dalam diri saudara. Pertanyaannya, apakah saudara tetap tinggal di sana dalam keadaan saudara, atau saudara mau bangkit? Itu yang akan kita belajar dari kehidupan Gideon, saudara. Bagaimana dia bangkit dan benar-benar menjadi seorang pahlawan. Allah telah menegaskan bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani, dan kemudian dia bangkit dari keadaannya dalam ketakutan, bersembunyi. Dia seorang pengecut pada waktu itu, tetapi dia bangkit dari sana, dan kemudian dia menggenapi, dan akhirnya dia benar-benar menjadi seorang pahlawan, saudara. Orang Filistin dikalahkan, dia meraih kemenangan, bangsanya dia bebaskan. Seorang penakut, seorang yang sedang bersembunyi, Tuhan sebut sebagai pahlawan yang gagah berani, dan akhirnya benar-benar menggenapi kepahlawanan yang disebutkan oleh Tuhan tersebut. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara adalah ciptaan Tuhan, dan bagi Tuhan saudara berharga, dan setiap saudara, setiap kita orang hebat di mata Tuhan. Dengar, siapapun saudara, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, saudara hebat di mata Tuhan. Saya rindu saudara sebutkan, tepuk dadamu dan katakan kepada diri saudara bahwa saya hebat di mata Tuhan. Ada potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam diri saudara, yang selama ini mungkin tersembunyi, yang selama ini saudara tidak bisa lihat, malah yang selama ini saudara hancurkan dengan cara hidup saudara. Tetapi saat ini waktunya saya dan saudara bangkit. Ada perkara besar yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita, saudara. Dan ada potensi besar dalam diri kita yang Tuhan mau pakai untuk melakukan perkara besar. Bangkitlah hai orang-orang hebat. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, saudaralah orang-orang yang hebat di mata Tuhan, dan Tuhan mau memakai kehidupan saudara. Kalau Gideon pun, si penakut itu, disebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Hari ini setiap saudara, siapapun saudara, saudara orang hebat, Tuhan mau pakai hidup saudara untuk melakukan perkara yang besar. Jangan tinggal di sana.
Jangan hanya berdiam diri di sana. Bangkitlah, bangunlah saudara. Bangkitlah. Jangan tinggal diam dalam keberdosaanmu. Bangkitlah dari sana, Tuhan mau pakai engkau. Jangan tinggal diam dalam kejahatanmu, dalam dosa-dosamu. Bangkit dari sana. Tuhan mau pakai engkau karena engkau orang hebat di mata Tuhan. Mungkin engkau berkata, aku lemah, masalahku besar, ekonomiku hancur, hutangku banyak, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan hanya tinggal meratap di sana saudara. Bangkitlah karena Tuhan mau pakai engkau. Ada potensi besar dalam dirimu yang Tuhan mau pakai. Siapapun saudara, saudara seorang ibu rumah tangga, ada potensi yang besar dalam dirimu. Mungkin saudara berkata, saya sedang sakit-sakitan. Ya, dalam dirimu yang sedang sakit-sakitan ada potensi yang besar, dan Tuhan bisa menyembuhkan engkau dan memakai engkau untuk melakukan perkara yang besar. Saudara sebagai kepala rumah tangga, dengar, ada potensi yang besar dalam dirimu. Seorang anak muda atau siapapun saudara, saudara masih muda, ada potensi yang besar dalam dirimu yang Tuhan mau pakai. Jangan tinggal dalam kelemahanmu, jangan tinggal dalam keberdosaanmu, jangan tinggal dalam kejahatanmu. Bangkit dari sana dan kemudian serahkan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Kita akan belajar setelah Tuhan berkata kepada Gideon bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani. Masih ada satu proses saudara. Kadang memang tidak gampang, tetapi hari ini saya mau detik ini juga, hari ini juga, malam ini juga saudara bangkit. Tidak perlu proses panjang saudara. Bangkitlah sekarang dan kemudian mulai lakukan tindakan yang seperti yang dilakukan oleh Gideon. Gideon sempat memperpanjang proses. Dia cari alasan, Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami tidak akan begini. Tuhan begini, Tuhan begitu. Hari ini saya mau, kita sudah belajar dari Gideon. Prosesnya makin panjang ketika dia cari-cari alasan. Hari ini kalau kita sudah belajar, jangan lagi cari alasan. Jangan lagi katakan aku masih muda. Jangan katakan aku sakit. Jangan katakan aku lemah. Aku seorang ibu rumah tangga. Aku sudah tua. Aku pengangguran. Aku orang miskin. Aku orang lemah. Jangan cari alasan. Semuanya itu tidak berarti di mata Tuhan. Selemah apapun saudara, semiskin apa, sehancur apapun, semuda apapun, setua apapun, Tuhan bisa memakai saudara saat ini. Saudara adalah pahlawan di mata Tuhan. Saudara adalah orang hebat di mata Tuhan. Dan Dia mau pakai setiap kita untuk melakukan perkara yang besar saudara. Jadi waktu itu, apa yang dilakukan oleh Gideon? Singkat cerita, pada akhirnya Gideon ini akhirnya benar-benar mengalahkan orang Filistin. Dia menjadi seorang pahlawan yang hebat, yang dicatat di sepanjang sejarah. Sampai hari ini pun kita masih belajar dari dirinya. Apa yang dia lakukan? Sampai akhirnya kalimat Tuhan tadi, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apa yang dilakukan Gideon sampai akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Dia menjadi seorang pahlawan yang gagah berani saudara. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Yang pertama, di ayat yang ke-24 pasal yang ke-6 ini, di mana di sana dikatakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Dengar saudara, langkah pertama yang dilakukan oleh Gideon ketika dia mendapat panggilan Tuhan, ketika dia disebut sebagai pahlawan, ketika dia disebut sebagai orang hebat, apa yang terjadi kepada dia? Yang pertama, apa yang dia lakukan? Dia bangun mezbah di hadapan Tuhan. Dia bangun persekutuan dengan Tuhan. Dia persembahkan korban di sana kepada Tuhan. Dia bangun mezbah kepada Tuhan. Dengar saudara, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, kalau engkau mau supaya Tuhan mengerjakan perkara besar dalam dirimu, mulai saat ini pertama yang harus saudara lakukan adalah perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Bangun mezbah saudara di hadapan Tuhan. Saudara orang hebat, tapi kehebatan itu bisa terkubur sampai selama-lamanya jika saudara tidak membangun hubunganmu dengan Tuhan.
jika saudara tidak membangun mezbahmu kepada Tuhan. Saudara orang lemah, tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara bisa menjadi orang yang paling kuat. Saudara orang yang miskin, kalau saudara dekat dengan Tuhan dan Tuhan pakai proses hidup saudara, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara orang yang sedang sakit, Tuhan bisa memakai saudara sebagai orang yang dekat dengan dia. Dia sembuhkan saudara dan dia pakai saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan bisa ubah jika saat ini hubunganmu dengan Tuhan engkau perbaiki. Bangun mezbah di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai konteksnya hari ini dalam kehidupan kita, mezbah harian kita, mezbah kehidupan kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan, doa-doa kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah mezbah saudara sedang berdiri di sana dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara? Ada doa-doa yang secara rutin saudara lakukan di hadapan Tuhan. Saudara bersama keluarga berlutut bersama di kaki Tuhan. Bersama dengan keluargamu engkau bergandengan tangan, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu engkau bergandengan tangan, menaikkan mezbahmu, mendirikan mezbahmu, menaikkan penyembahan, persembahanmu kepada Tuhan. Ada persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan yang engkau bangun setiap hari dalam kehidupanmu. Kalau engkau mau mengalami perkara besar, lakukan itu saudara, lakukan itu. Hiduplah dekat dengan Tuhan, hiduplah intim dengan Tuhan, bangun mezbahmu di hadapan Tuhan, maka engkau akan lihat Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupmu. Satu kali saudara, ada seorang pendeta yang bersaksi, ketika dia amati bahwa saudara-saudaranya itu dipakai Tuhan luar biasa, dan kemudian berhasil sukses luar biasa. Yang menjadi hamba Tuhan, mereka adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Selebihnya yang lain, mereka menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil. Yang lain lagi menjadi pejabat yang berhasil. Lalu kemudian ketika dia melihat ke atas saudara, dilihat lagi ke atas sampai beberapa keturunan ke atas, sampai beberapa tingkat leluhur mereka ke atas, semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya dia menegaskan dan menyimpulkan bahwa kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan menjadikan orang-orang berhasil. Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan perkara besar, Tuhan mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup orang-orang yang dekat dengan Dia. Saat ini bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Sedekat apa saudara dengan Tuhan? Jangan-jangan hari ini engkau sedang jauh dari Tuhan. Kalau engkau sedang jauh dari Tuhan, saya mau menantang saudara kembali. Sujudlah engkau di kakinya, dekatkan diri saudara kepada Tuhan, panggil Dia. Karena semakin engkau jauh dari Tuhan, hidupmu semakin terancam, dan engkau akan berakhir seperti anak yang terhilang, berakhir dengan kemelaratan, berakhir dengan penderitaan. Itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, saat ini berlarilah kepada Bapa di sorga, berlarilah kepada Tuhan, dekatkan dirimu, bangun persekutuanmu dengan Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan, bangun mezbahmu dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan saudara. Gunakan waktu-waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, pembuatan channel renungan malam ini dan juga renungan pagi itu bagian dari kerinduan supaya anak-anak Tuhan bisa membangun mezbahnya di hadapan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan dengan konsisten sebelum beristirahat, sebelum bekerja di pagi hari. Setiap hari pagi malam merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Dengan konsisten membangun persekutuan dengan Tuhan, kita akan melihat perkara besar saudara. Itu sebabnya mari konsisten bersekutu dengan Tuhan, konsisten merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, segera di subscribe saudara, supaya saudara bisa berlangganan dan setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan-renungan firman Tuhan.
Jadilah anak Tuhan yang konsisten untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk membangun mezbah di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Gideon, sehingga pada akhirnya benar-benar dia seorang pahlawan yang gagah berani. Pada akhirnya digenapi dalam hidupnya apa yang dikatakan Tuhan, bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani. Itu yang pertama, saudara, membangun mezbah di hadapan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, di ayat 28 mulai di sana dikatakan, ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang-tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Gideon kemudian setelah dia membangun mezbah? Dia runtuhkan segala tugu-tugu berhala, mezbah-mezbah Baal dari orang Israel. Artinya apa, saudara? Pada waktu itu orang-orang Israel sudah menjadi penyembah berhala, sekalipun mereka menyebut mereka adalah umat-umat Tuhan. Itulah yang menyebabkan Tuhan lepas tangan dan mereka mulai mengalami penderitaan. Itu yang menyebabkan Tuhan izinkan mereka menderita. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah menjadi penyembah berhala. Mereka sudah menduakan Tuhan. Mereka sudah melukai hati Tuhan. Mereka melupakan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan, keajaiban Tuhan bagi mereka dan bapa leluhur mereka. Tetapi mereka mulai menjadi penyembah berhala, saudara. Dengar, hari ini jangan-jangan ada saudara yang saudara menyebut saudara sebagai orang Kristen. Bahkan mungkin saudara seorang pelayan, tetapi saudara masih memiliki berhala-berhala. Saudara masih memiliki jimat-jimat. Saudara masih terlibat dengan perdukunan. Saudara masih terlibat dengan okultisme dan sebagainya. Dengar, kalau saudara masih melakukan itu dalam hidup saudara, siap-siap saudara akan ditipu oleh iblis. Saudara akan menderita oleh tipuan iblis. Dengar, orang Israel pada waktu itu, Tuhan Allah sanggup membela dia. Tetapi kenapa mereka menderita, saudara? Karena Tuhan tidak mau berbuat, karena mereka menjadi penyembah berhala. Hari ini, dengar saudara, firman Allah berkata, bukan pendengarannya kurang tajam mendengarkan kita, bukan tangannya kurang panjang menolong melakukan mujizat, memberkati kita dan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Tetapi yang menghalangi Tuhan bertindak atas hidup kita adalah dosa-dosa kita. Demikian hari ini kalau kita hidup dalam dosa, penyembahan berhala, perdukunan, jimat-jimat, menduakan Tuhan. Dengar saudara, Tuhan mau menolong saudara, tetapi saudara yang menghalangi pertolongan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian seringkali menyalahkan di mana mujizat Tuhan. Sebenarnya mereka yang harus dipertanyakan, di mana penyerahanmu kepada Tuhan? Saya menemukan, saudara, saya mengalami begitu banyak jemaat Tuhan. Mereka meminta doa, lalu saya doakan mereka. Tetapi di belakang itu ternyata mereka juga pergi ke dukun. Itu sesuatu yang melukai hati Tuhan, saudara, dan itu sesuatu kebodohan. Kenapa? Karena kita meminta kepada Tuhan, tetapi kita halangi Tuhan bertindak. Saya punya seorang teman, saudara. Dia seorang pengusaha. Tetapi saya tidak terlalu salut dengan orang ini. Kenapa, saudara? Satu kali saya belanja ke tokonya. Lalu kemudian di kasirnya, di mana dia duduk, di sampingnya itu ada berbagai gambar di sana, gambar dewa-dewa di sana. Lalu kemudian salah satunya adalah gambar Tuhan Yesus. Lalu saya bertanya, kok ada gambar Tuhan Yesus dan ada gambar-gambar yang lain? Karena saya tahu dia orang Kristen. Saudara tahu apa jawabannya? Dia berkata, mau melihat mana yang paling berkuasa.
Itu kebodohan, saudara. Itu kebodohan. Dia mau melihat dewa mana yang paling berkuasa. Tidak perlu ditanya, Allah pencipta langit dan bumi lah yang paling berkuasa. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus lah Allah yang paling berkuasa. Karena di dalam Dialah langit dan bumi diciptakan. Karena di dalam Dialah segala sesuatu ada. Apakah yang mustahil bagi Dia? Kalau langit pun Dia yang membentangkan, bumi pun Dia yang ciptakan, segala sesuatu ada oleh karena Dia. Apakah yang mustahil bagi Dia? Allah kita adalah Allah yang paling berkuasa. Tetapi kenapa kita tidak melihat kuasanya? Kita halangi Dia menyatakan kuasanya. Pakai apa kita menghalangi Dia menyatakan kuasanya? Pakai dosa-dosa kita. Ketika ada orang yang menduakan Tuhan dan menyembah berhala, itu satu tindakan yang nyata untuk menghalangi Tuhan bertindak dalam hidupnya. Jadi orang-orang seperti itu tidak akan mengalami perkara besar. Orang seperti itu pada endingnya akan menderita oleh karena tipuan iblis. Dan setelah menderita nanti akhirnya berkata, Tuhan, Tuhan tolong aku. Bayangkan saudara, kalau Tuhan tidak begitu baik, dunia ini sudah di bumi hanguskan. Karena manusia begitu jahatnya, dan hanya waktu perlu saja datang kepada Tuhan. Dengar, firman Allah, kita sudah belajar bahwa yang kedua yang membuat Gideon mengalami perkara besar, dia menjadi orang hebat, dipakai Tuhan luar biasa, adalah di mana dia merobohkan segala tugu berhala orang Israel. Dan dia menggantikan itu, dia bangun mezbah di sana, dia persembahkan korban bagi Tuhan. Artinya apa? Dia singkirkan segala berhala. Dia singkirkan segala mezbah-mezbah berhala. Hari ini kalau engkau mau mengalami perkara besar dalam hidupmu, kalau engkau memiliki jimat-jimat, kalau engkau memiliki berhala-berhala, ambil itu, lalu kemudian ambil minyak, ambil korek, bawa ke tempat sampah, bakar itu saudara. Kalau engkau rindu mengalami perkara besar daripada Tuhan, jangan halangi Dia dengan jimat dan berhala-berhala. Bakar itu, supaya engkau melihat bagaimana Tuhan membela kehidupanmu. Kenapa? Karena saya mendapat begitu banyak konseling saudara, dan begitu banyak orang yang konseling, mereka masih terlibat dengan perdukunan, padahal mereka orang-orang Kristen. Dan jangan-jangan saudara lah salah satunya saat ini. Kalau iya, saudara belum terlambat. Ini waktunya untuk saudara mengambil keputusan untuk menyingkirkan segala berhala-berhala itu dan alami keajaiban Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, yang dilakukan oleh Gideon, kita lihat bersama di pasal 7 ayat yang ke-7, di mana di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, yang ketiga di sini adalah di mana Tuhan berkata kepada Gideon bahwa dengan 300 pasukan engkau akan mengalahkan orang Midian. Bayangkan saudara, orang Midian itu bangsa yang besar. Pasukan mereka pasukan yang besar. Karena besarnya pasukan orang Midian itu, sehingga Gideon membawa 32.000 pasukan. Dengar saudara, 32.000 itu pun masih terlalu kecil sebenarnya dibandingkan dengan orang Midian, pasukan tentara Midian. Tetapi saudara, dengan 32.000 orang itu, ketika mereka berjalan, di tengah jalan, akhirnya Tuhan berkata, siapa yang takut, siapa yang mau pulang, pulanglah. Dan pada waktu itu, pulanglah 22.000 orang. Jadi tinggal 10.000 orang. Jadi ada 22.000 orang yang merasa takut, merasa lelah, dan mereka akhirnya pulang ke rumah. Tinggallah 10.000 orang. Dan tahukah saudara, di tengah jalan Tuhan juga berkata, masih terlalu banyak 10.000 orang, bawa mereka minum.
Siapa yang minum langsung dengan mulutnya ke air, dan siapa yang minum dengan tangannya diambil air dan menghirup dari tangannya, pisahkan. Dan ketika dipisahkan, ada 300 orang yang minum dengan mengambil air dari tangannya dan menghirup di tangannya. Tapi ada selebihnya mereka langsung minum dengan mulutnya ke sungai. Nah saudara, Tuhan berkata, dengan 300 orang inilah engkau akan pergi berperang. Bayangkan saudara, 32.000 saja, itu masih terlalu kecil sebenarnya. Tetapi Tuhan berkata, dengan 300 orang, engkau akan mengalahkan orang Midian. Tuhan berjanji dia menyertai mereka. Dan singkat cerita saudara, akhirnya Tuhan atur semuanya, Tuhan yang berperang, dan akhirnya orang Midian itu dikalahkan. Dengan 300 orang itu saudara, bangsa yang besar yaitu bangsa Midian dikalahkan, dan orang Israel meraih kemenangan yang besar, meraih kemenangan yang luar biasa. Bayangkan saudara, dengan 300 orang Tuhan pakai untuk memerangi bangsa yang besar, dan mereka melakukan perkara yang besar. Dan dikenapilah bahwa Gideon seorang pahlawan yang gagah berani. Saudara, kalau Tuhan yang menyertai, tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara berkata, potensiku tidak ada. Mungkin saudara berkata, aku hanya bisa ini, aku hanya punya potensi ini, terlalu kecil, tidak terlalu berarti dan sebagainya. Ingatkah saudara bahwa dengan tongkat, Tuhan bisa pakai tongkat Musa membelah Laut Merah? Ingatkah saudara dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang bisa kenyang? Artinya mujizat besar terjadi. Dengar saudara, Allah bisa memakai potensi yang kecil dalam diri kita. Karena semakin kita lemah, di sana kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin nyata. Tuhan berkata, kalau semua ini pergi, nanti mereka berkata bahwa dengan kekuatan kami. Tuhan berkata, dengan 300 saja cukup. Aku yang akan berperang, aku yang akan melakukan mujizat, aku yang akan menyertai engkau. Hari ini dengar saudara, dengan potensi saudara yang ada, sekalipun dinilai tidak terlalu berarti oleh orang banyak, Tuhan bisa pakai itu untuk melakukan perkara besar dalam hidup saudara, sehingga saudara jadi orang hebat, jadi pahlawan, sesuai dengan yang difirmankan Tuhan kepada Gideon. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari teks firman Tuhan saat ini, di mana kita belajar bagaimana Tuhan menilai Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Padahal dia waktu itu seorang penakut, seorang pengecut, dia sedang menyembunyikan diri saudara. Tetapi Tuhan tidak lihat keberadaannya, kondisinya pada waktu itu. Tapi Tuhan lihat potensi apa yang ada dalam dirinya, dan jadi seperti apa dia bisa ke depan. Dan singkat cerita, pada akhirnya Gideon meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Langkah pertama yang dia lakukan, dia bangun mezbah di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua yang dia lakukan, dia singkirkan segala berhala. Kemudian yang ketiga yang dia lakukan, dia bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan, sekalipun sebenarnya itu sulit melawan orang Midian yang besar dengan 300 orang. Tetapi ketika dia lakukan semuanya ini saudara, ketika dia bangun mezbah di hadapan Tuhan, dia bangun persekutuan dengan Tuhan, dan ketika dia bersihkan semua yang tidak benar, berhala-berhala dia bersihkan, dia runtuhkan tugu-tugu berhala. Dan ketika dia mentaati firman Tuhan, sekalipun tidak masuk akal dengan 300 orang melawan yang besar, tetapi ketika dia lakukan semuanya itu, Tuhan melakukan mujizat yang besar. Tuhan pakai dia sehingga dia benar-benar jadi pahlawan. Hari ini dengar, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, saudara pahlawan, saudara orang hebat di mata Tuhan. Saudara orang hebat di mata Tuhan. Yang harus saudara lakukan untuk menuju perkara besar yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara, dalam perjalanan kehidupan saudara, adalah bangun mezbahmu, bangun persekutuanmu, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Yang kedua, bersihkan hidupmu dari hal-hal yang tidak benar. Kalau ada jimat berhala dan sebagainya, bersihkan itu. Kalau ada dosa, keterikatan dan sebagainya, bersihkan itu sekarang.
Tinggalkan itu. Dan yang ketiga, mulai bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun tidak masuk akal, tetap ikuti dan laksanakan, patuhi perintah Tuhan. Maka saudara akan melihat ke depan, saudara akan mengalami, saudara menjadi orang-orang hebat. Saya mengalami itu, saudara. Orang yang dianggap tidak mampu ini, orang yang dianggap tidak berpotensi ini, tetapi pada akhirnya aku melihat Tuhan melakukan banyak perkara besar di mataku. Karena dialah yang sanggup melakukan perkara besar. Puji Tuhan, saudara, saya percaya ke depan kita akan bersama-sama melihat perkara besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus berjalan, kita bangun persekutuan yang indah, dekat, intim dengan Tuhan, dan kita bersihkan kehidupan kita dari hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan kita jalani hidup ini sesuai dengan perintah Tuhan, bagaimanapun sulitnya itu. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar, di mana Gideon Engkau sebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Padahal pada waktu itu dia seorang penakut. Dia sedang bersembunyi, tetapi ada potensi dalam dirinya, dan itulah yang Engkau lihat. Dan akhirnya dia benar-benar menjadi seorang pahlawan ketika dalam hidupnya dia bangun mesbah persekutuan dengan Tuhan, ketika dia runtuhkan berhala-berhala, dan ketika di dalam kehidupannya dia menerapkan firman Tuhan. Kami pun rindu melakukan perkara besar. Kami rindu melihat perkara besar Engkau kerjakan dalam hidup kami, ya Tuhan. Itu sebabnya kami siap untuk tetap intim dengan Tuhan. Kami bangun mesbah persekutuan kami dengan Tuhan. Kami siap untuk membersihkan apa saja yang tidak benar di hadapan-Mu di dalam kehidupan kami. Segala keterikatan, berhala, jimat, kami buang dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu jika ada mereka yang masih terikat oleh karena berhala-berhala, jimat-jimat, atau ikatan dosa apapun itu. Saat ini hamba menumpangkan tangan, bebaskan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang masih mengalami keterikatan, untuk mereka berkomitmen melepaskan diri, membuang semuanya. Dan Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Tuhan campur tangan untuk menuntun anak-anak-Mu berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Berkati kami semua untuk mengalami perkara besar. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama, kami akan bersyafaat bersama. Hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi, Tuhan tetap memberkati setiap anak-anak-Mu untuk berkomitmen kepada firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka,
Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa, saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami.
Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.